أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya kita merasa bergembira, kita merasa berbahagia ketika kita bisa untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah nikmat yang sesungguhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan karunia pemberian dari Allah, yaitu kita berzikir, menyebut nama Allah, kita memohon kepada Allah, kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, kita mengkaji ilmu agama. Ini semuanya adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya adalah karunia, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Karena amalan-amalan ini adalah amalan-amalan yang dapat meningkatkan iman kita kepada Allah, yang dapat menguatkan iman kita kepada Allah, yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, yang dapat mendatangkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita mengkaji tentang penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran hati yang harus kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Lalu yang berikutnya adalah tentang al-munjiyat, yaitu menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Karena yang namanya ihsan itu adalah membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, sifat-sifat yang tercela, dan menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Dalam musannif radhiyallahu ta'ala anhu, sifat pertama yang harus kita amalkan adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan bahwa famin a'zamil munjiyati at-taubatu ilallahi ta'ala. Di antara paling agungnya yang dapat menyelamatkan seorang hamba dunia dan akhirat adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat itu maknanya adalah kembali kepada Allah. Orang yang diterima taubatnya oleh Allah maknanya orang yang diterima kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Min jami'id dzunub, dari semua dosa-dosa. Bertobat kepada Allah dari semua dosa. Bertobat itu hukumnya wajib. Menunda taubat itu hukumnya berdosa. Jadi orang yang berbuat dosa mendapatkan dosa, lalu menunda taubatnya mendapatkan dosa yang lain. Karena taubat itu wajib untuk segera
Wajib segera kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad amara Allah azza wa jalla ibadahu bitaubah. Dijelaskan dan Allah telah perintahkan hamba-hambanya untuk bertaubat. Wa raghabahum fiha, dan Allah anjurkan hamba-hambanya di dalam bertaubat. Wa wa'adahum biqabuliha, dan Allah janjikan mereka hamba-hambanya jika bertaubat maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Rahmat, Allah Maha Kasih Sayang. Bahkan Allah rahmatnya, kasih sayangnya lebih daripada orang tua kita sendiri, lebih daripada ibu kita sendiri. Misalnya ada seorang anak yang kabur dari orang tuanya, lalu anak itu menyesal dan ingin kembali kepada orang tuanya dengan sungguh-sungguh meminta maaf, meminta ampun, maka pasti akan diterima oleh orang tuanya karena orang tuanya sayang kepadanya. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada orang tua kepada anaknya. Jadi hamba yang kembali, hamba yang berbuat dosa seperti hamba yang kabur dari Allah. Orang yang berbuat maksiat kepada Allah seperti orang yang kabur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika bertaubat seperti kembali kepada Allah. Hamba yang kembali kepada Allah, Allah janji pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah berfirman yang artinya, dan bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah seluruhnya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah perintahnya Allah. Bertobatlah kepada Allah. Ya, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan kemenangan. Jadi orang yang mendapatkan kemenangan yaitu orang yang selamat dari api neraka, yang masuk ke dalam surga, bukan orang yang gak punya dosa, bukan ya, tapi orang yang bertobat kepada Allah. Jadi maknanya walaupun punya dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, tapi kalau bertobat itu akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Jangan pernah untuk berputus asa ya, karena hamba yang bertaubat kepada Allah itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah seperti orang yang gak punya dosa. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang murni, nasuha, yang tulus. Taubat yang murni, yang benar-benar, yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan dijelaskan apa syarat-syaratnya taubat yang nasuha, taubat yang tulus, yang murni, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat, dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersuci. Makanya diriwayatkan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertaubat padahal beliau nggak punya dosa ya, tapi beliau selalu bertaubat. Bahkan dalam hadis, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm sab'ina marrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku ini meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah sehari 70 kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gak punya dosa. Kita banyak dosa, taubatnya kita sehari berapa kali? Kadang sehari gak taubat, kadang seminggu gak taubat, seperti gak punya dosa.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang enggak punya dosa sehari taubatnya 70 kali. Para ulama menjelaskan mengapa Nabi Muhammad bertaubat, untuk mendapatkan cintanya Allah. Karena Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat, ya. Wa qala ta'ala innallaha wa qala ta'ala faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa orang yang bertaubat setelah kezalimannya, maknanya setelah berbuat maksiat. Orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat itu adalah orang yang zalim, yaitu yang menzalimi dirinya sendiri. Sebab perbuatan dosa maksiat itu mencelakakan dirinya sendiri, merusak, membinasakan dirinya sendiri. Barang siapa orang yang bertobat setelah kezalimannya, kemaksiatannya, lalu berbuat baik, sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa qala ta'ala wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Allah berfirman, dan dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Wa ya'lamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwa hambanya itu banyak dosanya, banyak maksiatnya. Manusia itu banyak kesalahannya. Sedangkan Allah yang Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha menerima taubat. Allah ingin hamba-hambanya untuk bertobat kepada Allah. Allah ingin mengampuni dosa-dosa hambanya. Allah ingin untuk hambanya selamat dunia dan akhirat. Jadi jangan kita kira Allah ingin menyiksa hambanya, bukan. Jangan kita kira Allah ingin memasukkan hambanya ke dalam api neraka, tidak. Mengapa? Karena Allah beri banyak amalan ibadah itu yang dapat membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Orang wudhu saja dosanya diampuni oleh Allah. Orang sholat saja diampuni dosanya oleh Allah. Orang berzikir, orang beristighfar, sekali taubat beristighfar, dosa-dosanya seluruhnya diampuni oleh Allah. Karena Allah tahu hambanya ini banyak dosa, Allah ingin mengampuni hamba-hambanya. Yang Allah inginkan adalah agar hambanya selamat dunia dan akhirat. Makanya kalau sampai ada orang yang mendapatkan siksanya Allah, itu dianggap orang yang istilahnya kabur dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi di dalam Al-Quran, ya, Allah perintahkan dan Allah janjikan, ya, kepada orang-orang yang bertaubat itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabiyyu alaihi salatu wasalam, dan di dalam hadis sabda-sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan banyak tentang fadilah-fadilah bertaubat. Di antaranya at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi nggak ada istilahnya mantan pendosa, tidak ada. Kalau mantan preman kan masih ada, ya. Itu di mata manusia. Di mata Allah nggak ada mantan preman. Di mata Allah nggak ada mantan orang berbuat maksiat. Ya, di mata Allah nggak ada mantan ini orang nggak benar, ya, orang pendosa. Nggak ada istilahnya mantan, ya. Kalau Allah sudah mengampuni dosa hambanya, seperti orang itu nggak pernah berbuat maksiat kepada Allah, seperti orang itu nggak pernah berbuat dosa. Kalau dosa-dosanya diampuni oleh Allah, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmatnya Allah, ya. Kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, berbuat zalim, lalu orang itu minta maaf, kita masih teringat di hati kita, ya, nggak bisa hilang dari ingatan kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada hambanya yang sungguh-sungguh minta ampun, bertobat kepada Allah, dihapus seluruhnya oleh Allah. Nggak ada lagi, ya, istilahnya
yang tersisa. Tidak ada lagi istilahnya orang itu bekas orang yang berbuat maksiat, seperti orang itu nggak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan jika hamba bertobat kepada Allah, Allah jadikan malaikat raqib dan atidnya itu lupa dengan perbuatan dosa orang tersebut. Jadi malaikat saja dilupakan oleh Allah orang ini pernah berbuat dosa, ya. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah selalu membentangkan tangannya, membuka tangannya. Maknanya Allah siap menerima, ya. Di waktu siang Allah selalu membuka tangannya agar bertobat orang yang berbuat maksiat di waktu malam. Orang berbuat maksiat, berbuat dosa di waktu malam, di waktu siang Allah selalu bentangkan, buka tangannya agar orang yang berbuat maksiat di waktu malam bertobat sehingga tobatnya diterima oleh Allah. Wa yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar, dan Allah selalu membuka, membentangkan tangannya di waktu malam agar orang-orang yang berbuat maksiat di waktu siang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya 24 jam, ya, Allah menunggu agar hambanya bertobat kepada Allah kapanpun, ya. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai terbit matahari dari arah barat, ya. Kalau sudah matahari terbit dari arah barat, itu pintu taubat ditutup oleh Allah. Ini tanda-tanda kiamat kubro, ya. Tanda-tanda kiamat itu ada yang sugro, ada yang kubro, ya. Tanda-tanda kiamat yang sugro, yang kecil sudah banyak. Di antaranya banyak anak yang durhaka kepada orang tua, ya. Di antaranya adalah berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, ya. Banyak kejahatan, banyak pembunuhan, banyak perbuatan zalim. Ini tanda-tanda kiamat kecil, sugro. Adapun tanda-tanda kiamat yang kubro, ya, di antaranya adalah matahari terbit dari arah baratnya, dan itu menjadi tanda pintu taubat ditutup oleh Allah. Orang yang melihat matahari terbit dari arah barat ingin taubat, ingin benar, gak bisa lagi, ya. Makanya sekarang mumpung matahari masih terbit dari arah timur, ya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian sebelum kalian meninggal, ya. Karena yang namanya ajal kita nggak tahu kapan datangnya, ya. Nggak pakai permisi dulu ajal datang, ya. Kalau sudah datang waktunya nggak mundur sedikit pun, nggak maju sedikit pun, ya. Makanya jangan menunda taubat, ya. Orang yang menunda taubat ini karena godaan setan, nanti saja taubatnya, ya. Masih lama, waktumu masih panjang, ya. Padahal setan ingin agar ketika ajal datang belum sempat untuk bertobat kepada Allah, ya. Tobat, ajal itu datangnya kita nggak tahu, tiba-tiba. Makanya jangan menunda bertobat kepada Allah, segera. Wa badiru bil a'mali sholihah qabla an tushghalu, dan segeralah untuk beramal soleh, beramal baik sebelum kalian sibuk. Orang semakin sehari semakin banyak kesibukannya sehingga gak sempat untuk beribadah, beramal baik. Nah, jadi jangan ditunda-tunda. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beramallah untuk duniamu seperti kamu akan hidup selamanya, ya, dan beramallah untuk akhiratmu seperti kamu akan mati besok, ya. Maknanya apa? Kalau masalah akhirat kita seperti mati besok, berarti apa? Kita dahulukan, kita segerakan.
ya, seperti akan mati besok, ya. Adapun untuk masalah dunia seperti hidup selama-lamanya, nanti masih ada waktu, ditunda silahkan, ya, nggak usah buru-buru, ya, nyantai saja. Tapi sekarang orang kebalik dengan perintahnya Nabi kita Nabi Muhammad, ya, kalau masalah dunia segera seperti akan mati besok, oh dikejar, ya, didahulukan, dipentingkan, ya, seperti mau mati besok. Tapi kalau masalah akhirat ibadah nanti, ya, seperti akan hidup selamanya. Kebalikan dari perintahnya Nabi kita Nabi Muhammad, ya, untuk masalah ibadah akhirat segerakan seperti akan mati besok. Masalah dunia, ya, tetap kita bekerja untuk dunia, tapi, ya, istilahnya santai saja, nanti saja, masih ada waktu, ya. Dahulukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang meninggal itu akan menyesal. Menyesalnya apa? Bukan karena kehilangan dunia, ya, tapi menyesalnya karena kehilangan ibadah, kehilangan beramal, ya, ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang meninggal menyesalnya apa? Karena tidak sempat bersedekah, tidak sempat untuk mengaji, tidak sempat untuk ibadah, tidak sempat untuk, ya. Jadi itu menyesalnya. Nggak ada orang meninggal menyesal karena nggak dapat harta, nggak dapat jabatan, nggak dapat dunia, nggak ada, ya. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikathrati dzikrikum lahu, dan sambunglah, ya, sambunglah hubungan antara dirimu dan Tuhanmu, ya, sambunglah. Istilahnya kalau keluarga silaturahmi, juga kita harus silaturahmi kepada Allah, menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Bikathrati dzikrikum lahu, dengan memperbanyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menyambung hubungan kita dengan Allah. Orang yang lupa kepada Allah, tidak berzikir, memutus hubungannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tersambung hubungannya kepada Allah berarti tersambung dengan rahmatnya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa innallaha ta'ala yakbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, ay tablughu ruhuhu ilal hulqumi hinal maut. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi rohnya belum mencapai tenggorokannya. Ketika orang akan dicabut nyawanya, rohnya sudah mencapai tenggorokannya, mau bertobat itu sudah ditutup pintu tobat, sudah nggak bisa lagi bertobat kepada Allah, ya. Ketika malaikat datang mencabut nyawanya, rohnya sudah mencapai tenggorokan, ingin taubat itu hamba, menyesal, ingin minta ampun kepada Allah karena sudah melihat kematian di hadapannya, ya, tapi sudah nggak bisa lagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, man taba taballahu alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang bertaubat maka akan diterima oleh Allah, akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma alam rahimakallahu anna taubata laisat hiya qaulul abdi bilisanihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Lalu dijelaskan bahwa taubat itu bukan hanya sekedar mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih min ghairi nadmin bil qalbi, tanpa penyesalan dengan hati, wa min ghairi igla'ani dzambi, dan tanpa melepas dari dosa. Jadi taubat itu bukan hanya sekedar mengucapkan astagfirullah, ya, nggak cukup astagfirullah saja. Ya, wa qad dzakara ulama rahimahumullahu li taubati syara'itun la budda minha, dan para ulama menyebutkan bahwa taubat itu ada syarat-syaratnya. Wala tatimmu taubatu illa biha wa hiya thalathatun, dan tidak sempurna taubat kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Ada 3 syarat taubat. Jika 3 syarat ini dijalankan, maka baru taubatnya diterima oleh Allah. Apa itu? Al-awwal, yang pertama, an-nadmu bil qalbi ala dzunubi salifah, menyesal dengan hati. Harus ada penyesalan.
tanda orang yang taubat itu orang menyesal. Bahkan para ulama menjelaskan tanda orang itu diampuni oleh Allah, orang itu menyesal. Penyesalan itu adalah taubat. Jadi harus ada penyesalan. Makanya kalau ada orang udah tua misalnya, ya, sudah nggak bisa lagi berbuat dosa, udah nggak pernah lagi berbuat maksiat, tapi masih merasa bangga. Dahulu saya puas mengerjakan dosa, saya puas mengerjakan maksiat, oh saya dulu sudah berbuat ini, bangga, nggak menyesal. Tandanya dosa-dosanya yang dulu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama syarat taubat adalah menyesal dengan hati dengan dosa-dosa yang telah lalu, ya. Atsani, yang kedua adalah al-igla'u anidz-dzambi, dan melepas dari dosa. Ma'nahu alla yatuba min dzambin wa huwa muqimun 'alaihi wa mulazimun lahu. Maknanya tidak bertobat sambil berbuat dosa. Sambil main judi sambil istighfar misalnya, ya. Sambil mabuk sambil istighfar, sambil maksiat sambil taubat, ya. Sambil ini enggak diterima taubatnya oleh Allah. Jadi syarat taubat harus melepas dirinya dari dosa tersebut, menghentikan dirinya dari dosa tersebut. Al-thalith, yang ketiga adalah al-azmu. Syarat yang ketiga, syaratnya taubat diterima oleh Allah, al-azmu, niat. Alla yauda ila dzunub ma'asya, niat untuk tidak kembali kepada dosa sepanjang hidupnya. Harus ada niat tidak kembali lagi berbuat dosa. Kalau orang taubat tapi masih ada niat, saya taubat sekarang, ya, nanti saya akan melakukannya lagi, ya, ini nggak diterima taubatnya oleh Allah. Harus ada niat nggak akan kembali lagi berbuat dosa. Ini baru 3 syarat ini dijalankan, taubatnya diterima oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Seandainya terjerumus lagi ke dalam dosa, taubat lagi kepada Allah dengan syarat-syarat 3 tadi itu. Yang lalu sudah diampuni oleh Allah, yang sekarang taubat lagi kepada Allah, ya. Yang penting gak ada niat untuk kembali, itu diampuni dosanya. Ternyata kembali lagi, ya taubat lagi kepada Allah. Jangan pernah berhenti bertaubat kepada Allah. Iblis pernah menantang kepada Allah, ya Allah, saya akan terus menyesatkan hambamu selagi roh mereka berada di jasad mereka. Dijawab tantangannya oleh Allah, saya akan terus mengampuni hambaku selagi hambaku meminta ampun kepadaku, ya. Ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah yang lain kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima taubatnya kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.